di tempat kediamannya keluarga Alferik langsung. I love you from the deepest of my heart. Momen yang sejak lama kita nantikan terjadi juga. Akhirnya Mayang mengetahui identitas asli Mohan dan Zara yang selama ini pernah dihina, direndahkan, difitnah, dituduh, bahkan dibentak di hadapan banyak orang. Ternyata mereka adalah Tuan Muda Alferik dan Donna Alferik, pewaris keluarga paling berpengaruh yang bersedia menyelamatkan perusahaan mereka dari ambang kebangkrutan sekaligus ancaman pidana. Dan kini dua remaja yang pernah diperlakukan dengan begitu buruk memandangnya dengan ekspresi sangat tenang, menunjukkan mereka udah tahu dari sejak awal siapa yang akan dihadapi dan siapa yang akan sangat malu dengan situasinya. Wajah Mayang seketika memucat, tubuhnya membeku seolah waktu berhenti hanya untuk memaksanya mengingat lagi satu persatu semua ucapan kasarnya, tatapan merendahkan dan kesombongan yang pernah dilontarkan pada Mohan dan Zara. Lidah Mayang pun terasa keluh, cuma bisa menyebut nama Mohan dengan suara bergetar. Selebihnya hanyalah rasa malu yang menghantam, juga rasa takut kalau sampai bantuan itu dibatalkan. Michael pun gak kalah kagetnya. Meskipun belum pernah bertemu langsung dengan Mohan sebelumnya, namun Michael udah bisa membayangkan gimana sikap Mayang memperlakukan Mohan. Bahkan tadinya Michael sampai ikut membenarkan sikap Mayang karena menganggap Mohan hanyalah anak miskin yang gak tahu jelas dan hanya mau manfaatin uangnya Kila. Namun siang itu keyakinan mereka berdua runtuh dalam hitungan detik. Nama yang selama ini diremehkan justru hadir dengan penampilan penuh wibawa, dengan aura pewaris keluarga besar yang gak perlu meninggikan suara untuk dihormati. Suasana makin dramatis ketika Pak Dhani Teria sengaja menyebut nama Arya Mohan Alferik dan Rose Serafina Alferik dengan intonasi yang diperlambat, seakan Pak Dhani menikmati setiap detik perubahan dari ekspresi Mayang. Tentu aja sangat manusiawi guys kalau diem-diem. Dhani pun merasa puas dengan situasinya, karena sebelumnya Dhani ikut menyaksikan saat Mayang merendahkan Mohan. Juga di hari itu Dhani harus menahan emosi ketika Raisa, putrinya, ikut dibentak hanya saat mencoba membela Mohan. Albert pun memiliki perasaan yang gak jauh beda. Kepala asisten keluarga Alferik itu juga menjadi saksi penghinaan yang diterima Mohan di acara wisuda. Meskipun ya Albert selama ini dikenal kaku, profesional, disiplin dan pandai menyimpan rahasia, bukan berarti Albert nggak memiliki rasa puas melihat kesombongan akhirnya dipatahkan oleh kenyataan. Apalagi semakin hari Albert justru semakin kecintaan dengan tuan mudanya. Di balik status besar yang dimiliki, Mohan tetap sebagai sosok yang ceria, dermawan, rendah hati, mudah akrab dengan siapa aja dan gak pernah memandang orang dari status sosialnya. Karena itulah guys, meskipun balas dendam gak akan pernah menjadi pilihan keluarga Alferik, hukuman terbesar bagi Mayang bukanlah dimarahi atau dipermalukan, melainkan rasa bersalah dan rasa malu yang harus ditanggungnya. Selanjutnya, Pak Dhani akan mengingatkan untuk mereka semua kembali fokus pada agenda dan mempersilahkan semuanya duduk untuk membahas bisnis sekaligus waktunya penandatanganan dokumen kerjasama. Barulah nih nantinya ketika ruangan itu mulai sepi, Mayang memberanikan diri akan minta maaf atas semua kesalahannya pada Mohan dan Zara. Berdasarkan karakter Mohan dan Zara alias Rose, keduanya hampir pasti ya hanya akan tersenyum dan mengatakan bahwa semua itu udah nggak perlu dipermasalahkan lagi. Mereka menganggap semuanya hanyalah kesalahpahaman di masa silam. Selain berkaitan soal bisnis, tentu aja Alferik sangat menghargai persahabatan dengan Akila dan Harry yang sudah berperan besar membantu mereka kembali ke posisi ini. Pastinya kan, pesan yang ingin disampaikan dalam kisah ini, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan ataupun latar belakang yang belum tentu benar. Menariknya, sutradara memang gak ingin memberikan hukuman yang terlalu berat pada para tokoh yang pernah berbuat salah. Kesadaran, penyesalan, dan rasa malu sepertinya udah dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling menyentuh. Karena itu guys, kalau ada teori bahwa Ares dan Cassandra akan murka setelah mengetahui penghinaan Mayang pada Mohan, kemungkinan besar itu hanyalah sekedar hayalan kita. Kalaupun suatu hari ya mereka berdua mengetahui semuanya, besar kemungkinan cerita itu justru akan disampaikan oleh Mohan dan Rose sebagai kisah masa lalu yang udah selesai. Mereka akan memilih mengenangnya sebagai pelajaran hidup, bukan luka yang harus terus dibalas. Hal serupa kemungkinan juga terjadi pada Daniel Alferik dan Zendiara. Meskipun mereka sempat berinteraksi langsung dengan sikap arogan Mayang, jika akhirnya bertemu lagi, mungkin mereka hanya akan diem sambil menahan rasa kesel, gak ada amarah yang meledak-ledak. Sebab Mayang sendiri udah menerima hukuman paling berat, kehilangan harga dirinya di hadapan orang-orang yang dulu ia remehkan. Yang justru menarik nih guys untuk diprediksi, apakah Mayang benar-benar akan berhenti sampai di situ? Akankah Mayang gak punya malu dan nekat membujuk Akila agar kembali mendekati Mohan demi menjaga hubungan dengan keluarga Alferik?
kemungkinan ini sih sangat kecil karena Akila bukan lagi gadis labil yang haus akan pengakuan dari Mama Mayang. Sekarang kan Akila udah berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, mandiri, dan mampu membedakan mana kasih sayang yang tulus dan mana yang hanya dimanfaatkan demi kepentingan. Apalagi sekarang kan Akila telah menemukan keluarga kandung yang jauh lebih tulus. Bahkan Akila udah cukup sibuk bekerja di PH bersama Zasken, Rose, Kak Lydia, Hana, dan Haruna yang selalu memberikan lingkungan positif. Di sisi lain, hubungan cinta Akila dengan Harry justru semakin hangat. Bahkan Harry baru aja loh memberikan kejutan makan malam romantis lengkap dengan gelang bertabur belian sebagai hadiah atas prestasi Akila yang berhasil meraih peringkat 3 terbaik di kelas IPS. Pastinya dong di momen ini pun untuk kesekian kalinya Harry menyatakan perasaan cinta dari hati yang paling dalam, menunjukkan badai permantanan Akila dengan Fata sebelumnya justru makin memperkuat perasaan Harkil satu sama lain. Jadi manalah mungkin Akila akan terus mengulang kesalahan yang sama, apalagi sampai kepikiran pada hubungan lama yang pernah dikutuknya. Meski begitu nih guys, harus diakui saudaranya iseng banget sengaja memainkan perasaan para pendukung Gamon. Ada beberapa adegan yang seolah mengingatkan pada masa era Butterfly, Mohan, dan Akila. Mulai dari Mama Cassandra yang ngikutin Mohan gigit sebatang rumput, terus Mohan yang menanam pohon dan menggoda Papa Aris dengan tangan penuh lumpur, lalu Mohan yang main skateboard di rumah besarnya, hingga adegan lucu Mohan minta Albert memanggilnya dengan santai. Di satu sisi ada adegan Akila yang bersikeras memanggil Ken dengan cara yang formal. Entah kenapa ya, seakan memberi secercah harapan pada pendukung Mokil. Meskipun di saat yang sama cerita terus mengarahkan kita untuk menerima kenyataan. Yang juga menyimpan tanda tanya adalah hubungan Mohan dan Raisa. Hampir di setiap kesempatan mereka tampil begitu mesra. Raisa udah seperti bagian dari keluarga Alferic dan sangat disayangin semua orang. Namun hal anehnya, ketika pembicaraan soal status hubungan muncul, Raisa selalu belum mau memberikan kepastian. Padahal ya di mata siapapun mereka ini sebenarnya udah tampak seperti pasangan. Raisa pun udah membuktikan ketulusannya dengan tetap mendampingi Mohan bahkan ketika Raisa belum tahu kalau Mohan adalah pewaris keluarga Alferic. Karena itu jika ya suatu hari hubungan mereka benar-benar diuji, kemungkinan besar penyebabnya bukan orang ketiga, melainkan konflik besar setelah rahasia tentang Mama Bianca akhirnya terbongkar. Oke, di suatu momen seluruh anak sembilan ilmu kembali berkumpul. Menariknya, Mohan memberikan ide agar mereka mempertimbangkan kampus yang sama dengan jurusan berbeda, membuat kemungkinan ya mereka akan tetap bersama. Namun Noel yang masih penasaran akhirnya bertanya nih mengenai kejadian bentakan Tante Mayang saat wisuda kelulusan, karena adegan itu seolah selama ini ternyata Mohan masih ada kaitannya dengan Akila. Artinya ini jadi bagian Akila yang menjelaskan dengan tenang bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman dengan sedikit detail bahwa sejak dulu Mama Mayang memang nggak menyukai Mohan dan Mayang hanya mengira kalau kepergian Akila dari rumah disebabkan oleh Mohan. Harusnya kan penjelasan ini cukup ya untuk menghentikan berbagai gosip yang sempat berkembang. Apalagi Mohan langsung menambahkan sambil bercanda bahwa papanya Raisa pun sempat nggak merestui hubungan mereka. Pembahasan santai ini harusnya guys makin menegaskan betapa besarnya jurang untuk berharap adanya kemungkinan Mohan dan Akila bisa menjalin hubungan spesial seperti di masa silam.